Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perancangan basis data pada studi kasus Siakat ITERA yang akan membahas tentang konsep perancangan basis data untuk sistem informasi akademik Siakat ITERA dan juga review jujurnya. Sistem informasi akademik Siakat ITERA merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mengelola data akademik mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal kuliah, nilai, dan juga pendaftaran KRS. Agar sistem ini dapat bekerja dengan optimal, diterapkan siklus hidup perancangan basis data atau Database Life Cycle (DBLC) yang terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama, perancangan, planning, analisis kebutuhan recruitment analysis, perancangan basis data, database design, implementasi atau implementation, pengujian dan evaluasi, testing dan evaluation, pemeliharaan atau maintenance and monitoring. Meskipun Jakarta Teller telah menggunakan pendekatan perancangan basis data yang cukup baik, tapi masih terdapat beberapa kendala teknis dan pengalaman pengguna yang perlu diperbaiki, seperti server overload saat KS dan banyaknya kuesioner wajib sebelum nilai diumumkan. Siakat dirancang untuk mengelola sistem akademik secara efisien. Tujuannya adalah mempermudah mahasiswa dalam membuat KRS dan melihat nilai, serta membantu dosen dalam menginput nilai dan jadwal kuliah. Data yang dikelola mencakup informasi mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, dan nilai. Namun, sistem menghadapi masalah seperti overload saat KRS akibat lonjakan akses, serta proses kuesioner yang menghambat mahasiswa dalam melihat hasil ujian. Analisis kebutuhan basis data Siakat mencakup entitas utama seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, jadwal kuliah, dan nilai, serta hubungan antar data. Mahasiswa mengambil mata kuliah melalui KRS, dosen mengajar dan memberikan nilai, serta jadwal kuliah menentukan waktu dan lokasi perkuliahan. Tantangan utama adalah sistem yang tidak siap menghadapi lonjakan pengguna saat KRS, serta struktur data yang kurang fleksibel sehingga gagal menangani banyak akses secara bersamaan. 3. Perancangan basis data. Yang pertama itu ada perancangan konseptual. Model IRD dibuat untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Yang kedua itu ada perancangan logis. Konversi IRD menjadi tabel dalam DBMS. Menentukan primary key dan FK untuk menjaga keterkaitan antar data. Perancangan fisik. Database diimplementasikan dengan MySQL atau PostgreSQL. Indexing dan caching diterapkan untuk mempercepat pencarian data. Selanjutnya itu ada masalah yang ditemui. Masalah yang caching yang optimal sehingga setiap query langsung mengakses database yang menyebabkan waktu respon lambat. Tidak ada sistem load balancing sehingga satu server menangani semua permintaan menyebabkan overload. Yang kelima, ada pengujian dan evaluasi basis data. Pada tahap pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem bekerja dengan baik dan aman digunakan oleh banyak pengguna. Ada 3 jenis pengujian. Yang pertama yaitu uji fungsionalitas, yang memastikan fitur utama yaitu KRS dan input nilai bekerja dengan baik. Yang kedua ada uji performa atau load testing, yang melihat apakah sistem bisa menangani lonjakan akses pada saat pengisian KRS. Dan yang ketiga ada uji keamanan, yang mencegah akses tidak sah ke data akademik. Adapun masalah pada pengujian dan evaluasi basis data ini, yaitu yang pertama tidak dilakukannya uji coba berskala besar sebelum mengimplementasikan dengan penuh dan menyebabkan kegagalan server pada saat pendaftaran KRS. Dan yang kedua adalah masalah sistem yang tidak memiliki monitoring performa real time, sehingga sulit mendeteksi masalah sebelum terjadi crash. 5. Implementasi basis data. Tahap ini mencakup pembuatan tabel, pengolahan data, dan menghubungkan basis data dengan sistem web. Masalah yang ditemui itu tidak dilakukan simulasi uji coba penggunaan yang banyak sekaligus sebelum implementasi penuh, menyebabkan gangguan akses massal di hari pertama KRS. Yang keenam ada pemeliharaan monitoring basis data. Setelah implementasi, basis data harus dipantau dan diperbaiki secara berkala. Tindakan pemeliharaannya dapat dilakukan dengan yang pertama membackup data berkala untuk mencegah kehilangan data, dan yang kedua ada optimasi query SQL agar pencarian data lebih cepat. Adapun masalah pada pemeliharaan monitoring basis data ini yaitu yang pertama menambahkan load balancing agar sistem tetap stabil saat puncak penggunaan yaitu mengisi KRS. Yang kedua kurangnya pemantauan server secara real time yang menyebabkan keterlambatan dalam menangani error. Dan yang ketiga, tidak ada sistem auto-scaling, sehingga ketika beban meningkat, sistem tidak dapat menyesuaikan kapasitasnya secara otomatis. Mengenai siklus hidup perancangan basis data DBLC untuk Siakat ITERA, maka dapat kita buat sebuah flowchart. Dimulai dari yang mana proses perancangan basis data dimulai. Kemudian ada perencanaan, menentukan tujuan dan cakupan sistem. Misal, apakah mencakup KRS, nilai, jadwal, dan lain-lain. Kemudian identifikasi infrastruktur dan tim, menentukan DBMS server dan tim pengembang. Kemudian analisis kebutuhan, identitas entitas utama, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lain. Dan menentukan atribut dan hubungan antar data. Misal, mahasiswa mengambil mata kuliah melalui KRS. Kemudian ada perancangan konseptual, membuat IRD atau diagram hubungan antar entitas dan menentukan aturan integritas data. Misal, tidak ada jadwal kuliah yang berbenturan. Perancangan logis mengubah IRD ke model relasional, tabel, primary key, foreign key, menentukan index dan contains untuk optimasi query. Kemudian perancangan fisik, menentukan DBMS, MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain. Dan optimasi penyimpangan, indexing, searching untuk meningkatkan sebuah performa.
Kemudian ada implementasi, membuat skema database dan struktur tabel dengan menggunakan SQL, menulis dan menguji query SQL untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Kemudian ada pengujian dan evaluasi, uji fungsional, apakah fitur KRS input nilai bekerja, uji performa dan beban. Bisakah sistem menangani ribuan mahasiswa saat KRS? Uji keamanan. Apakah data masih aman? Percabangan. Jika gagal, debugging akan perbaiki. Dilakukan sebelum uji ulang. Pemeliharaan dan monitoring. Backup data rutin dan optimasi performa. Meningkatkan keamanan database. Dengan percabangan, jika sistem tidak stabil, perbaikan dilakukan sebelum kembali ke monitoring. Dan yang terakhir, selesai, yaitu sistem baris data siap digunakan secara umum. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu flowchart, siklus hidup perancangan basis data DBLC untuk siakat dalam menggambarkan proses sistematis dari perencanaan, perencanaan, implementasi, pengujian hingga pemeliharaan basis data akademik. Proses ini memastikan struktur data yang efisien dan performa yang optimal, serta keamanan dan kestabilan sistem. Dengan mengikuti DBLC, siakat dalam dapat mengelola data akademik secara efektif, aman, dan sesuai kebutuhan para pengguna.